Oke, halo, assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Balik lagi sama gue Geriko di channel gue Bang Ger. Jadi setelah setahun gue nggak ngonten, pada kesempatan kali ini gue akan membahas tentang helm baru gue, yaitu helm NFR. Dan gue akan mereview setelah sekitar 2-3 bulanan gue pakai ini helm. Walaupun gak setiap hari, tapi ya gue rasa udah cukup sih buat nge-review. Jadi gue akan memberikan kekurangan dan kelebihan, dan kalian bisa dan ini gue harap bisa jadi referensi kalian buat beli helm NFR ini atau enggak, maksudnya cocok atau enggak di kalian, dan itu pilihannya dari kalian nanti. Oke, langsung gue lanjut aja. Ini ada helm gue ya, ini adalah helm NFR yang gue beli. Helm NFR ini gue beli motifnya Safi Sakura, duplikat atau replika Safi Sakura. Ini gue beli sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu kalau nggak salah, gue juga lupa. Pokoknya habis lebaran lah, seingat gue. Oke, gue akan langsung bahas kekurangan yang pertama dari ini helm. Yang pertama, kekurangannya itu yang pasti langsung berasa ketika dibawa jalan atau dibawa riding, itu adalah suara angin yang berisik, yang menurut gue sih berisik banget ya, dibanding dengan helm Vendetta yang gue pakai sebelumnya. Dibanding Vendetta, ini lebih berisik dibanding Vendetta gitu loh. Suara anginnya tuh kedengeran banget di kuping, kayak persis banget di samping kuping yang gue rasain ya. Dan itu gue rasa cukup mengganggu, jadi agak kurang nyamannya di situ aja sih sebenarnya yang paling buat gue shock waktu pertama kali pakai ini helm. Oke, untuk kekurangan yang kedua itu yang menurut gue kurang adalah bobotnya, dimana bobotnya itu masih sekitar 1,450 sampai 1,5. Walaupun emang gue rasa walaupun lebih enteng dibanding Vendetta dimana yang gue pakai, tapi masih cukup berasa lumayan berat. Nah, yang ketiga, kekurangannya itu adalah saat pertama kali pemakaian, kuping gue itu kelipet. Jadi kayak gini nih kelipetnya kalau misalkan baru pertama pakai, karena gue belinya size M kan, dan gue nggak tahu bakal sempres itu. Jadi pas gue pertama pakai itu bener-bener kelipet kayak gini, walaupun nggak parah sih. Dan itu cukup bikin kuping gue merah. Sekitar 10 menit makanya juga udah merah kuping gue waktu awal-awal itu. Tapi fitmentnya itu enak sih, cuma itu aja sih yang bikin agak ganjel waktu pertama kali gue pakai itu kuping. Menurut gue kekurangannya itu aja, atau mungkin dari kalian ada yang tahu lagi kekurangannya. Bakal gue langsung lanjut ke kelebihannya. Oke, untuk kelebihan yang pertama yang paling gue sorot dari helm ini adalah desainnya. Desainnya itu menurut gue ganteng banget ya. Dari pertama kali rilis tahun 2017 kalau nggak salah, atau 2016 gitu. Ya pokoknya sekitar tahun segitu lah. Itu pertama kali rilis itu gue langsung jatuh cinta dengan bentuknya. Gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin selera kita beda-beda, tapi selera gue ini cukup ganteng di kelasnya, dengan desain yang sedemikian rupa, dengan aerodinamis yang menurut gue oke. Ini menurut gue ganteng banget. Yang kedua itu ada di finishing catnya yang lumayan oke. Menurut gue ini ya, kalau dibandingin sama TTC ya finishingnya gue lebih senang finishing NFR ya. Karena di NFR itu yang gue lihat warnanya tuh lebih tegas, lebih nyala. Ya emang beda juga sih harganya ya. Tapi ya mau gimana ya. Pokoknya bagus lah finishingnya, gue suka. Walaupun kalau misalkan kalian lihat secara detail pasti
ada yang namanya cacat produksi walaupun nggak terlalu nggak terlalu kelihatan ya. Ini di gue nemuin ada kayak lengkungan kecil gitu, kayak kawah kecil banget tapi udah tercat gitu, tapi catnya ada tapi ada kawah kecil lah gitu ya. Itu normal aja sih buat gue, ya namanya produk yang nggak ada yang sempurna ya, jadi ya udahlah ya. Kayak gitu harganya juga nggak terlalu, tapi buat gue mahal sih. Tapi mungkin bagi kalian ada yang menganggap ini nggak terlalu mahal. Selanjutnya ada slot untuk pengguna kacamata di bagian sini. Jadi buat kalian pengguna kacamata itu ada slot, jadi biar nggak terlalu ngeganjel di bagian sini. Jadi itu bisa dimasukin ke lubang yang disediakan di sini. Itu ada slot buat kacamata, buat kalian pengguna kacamata yang buat ya lumayan nyaman lah mungkin. Karena gue bukan pengguna kacamata, jadi gue nggak tahu ya. Untuk selanjutnya itu busanya itu udah EQRS atau Emergency Quick Release System. Ini ada di bagian bawah, bagian sini. Ini kalau misalkan ya amit-amit ada kejadian yang tidak diinginkan, itu ini bisa langsung ditarik aja untuk melepas busanya, karena masih dipakai kan. Kalau misalkan ada crash atau gimana gitu, jadi bisa langsung ditarik aja cuk gitu. Itu langsung gue buka. Gue udah nyobain, tapi jangan sering-sering ya. Tapi ya kalau mau buka busanya sih harus buka ya emergency quick release ya sih ya. Karena dia jadi satu gitu. Gue pikir bakal terpisah. Kayak NJS. Kalau NJS itu kan dia terpisah. Kalau misalkan dicabut, klipnya masih ninggal di dalam. Cuma kalau ini dia nyatu gitu, tetap nyatu. Jadi ya gue rasa nggak beda jauh sih. Oke, selanjutnya ada lubang intercom atau slot intercom. Jadi di bagian mana ya? Pokoknya dekat slot kacamata. Di samping kuping persis itu ada slot intercom. Dia menurut gue slot intercomnya itu cukup kecil ya untuk beberapa lubang intercom. Jadi nggak semua speaker intercom itu bakal bisa langsung masuk ke slot intercomnya ini. Jadi perlu dilebarin lagi. Cuma kalau gue ngelebarin sih cukup ditekan-tekan aja ya pinggirannya, karena dia kan terbuatnya dari styrofoam ya. Styrofoam itu kan empuk ya. Jadi bisa ditekan-tekan tuh yang bulatannya. Jadi biar lebih lebar. Selanjutnya yang paling gue suka juga, ini paling gue suka kedua sih. Fitmentnya enak banget. Jadi dia mungkin akan gue contohin aja kali ya. Jadi itu kalau misalkan dipakai itu ngefit banget gitu loh, meluk banget gitu. Jadi berasa dijepit. Ya itulah pokoknya. Berasa dipeluk banget di bagian sini nih. Makanya peti gue agak ketekan. Dan ini kalau misalkan dipakai buat riding, kalau misalkan kalian ada teman ngobrol pakai intercom dan ketawa-tawa terus, itu pastinya pegel banget gitu. Tapi overall enak sih, maksudnya nggak kayak nggak ada celah gitu. Mungkin celahnya cuma pas bagian slot kacamatanya aja sih, kalau buat kalian yang nggak pakai kacamata. Fitmentnya tuh enak banget, jadi tampilannya kurang lebih gini ya. Kalau tutup visor gini dari depan, ini dari samping sini. Kalau belakang kurang lebih gimana? Ini kurang lebih nih. Ya gitulah. Wah. Gue suka banget sama fitmentnya yang ngepas gitu.
Jadi buat ukuran, kan gue ukurannya emang M ya, dibanding dengan Vendetta gue itu Vendetta gue tuh nggak sengejepit ini, jadi masih agak longgar sedikit, apalagi pas baru pemakaian. Ya, apalagi sekarang udah 5 tahun pemakaian pakai Vendetta, sekarang udah longgar banget, berasa pakai helm size L atau XL kayaknya. Kalau gue pakai tuh agak goyang-goyang gitu kalau pakai Vendetta. Dibanding ini ya jauh lah, karena ini juga masih baru ya kan, jadi busanya masih apa ya, empuk-empuk, tegas gimana gitu. Selanjutnya ada di bagian sini itu udah pakai double daring, jadi lebih apa ya, lebih aman lah buat gua, lebih enak juga sih pakai double daring dibanding pakai micro lock. Walaupun emang untuk lebih cepet ya cepet micro lock sih, pasti tinggal krek gitu doang kan. Kalau ini agak, kalau misalkan masih baru nyoba double daring tuh pasti agak lama ini apa namanya, ngikat talinya. Dan itu apalagi kalau misalkan lupa make pas lagi riding, itu pasti PR banget. Mau nggak mau biasanya sih berhenti biar bisa makainya secara cepat. Kalau selanjutnya ada visor lock yang menurut gue simple, gampang dan banget buat dibuka atau tutup. Tinggal di ini kan udah tutup nih, tinggal di klek, nah itu udah visor lock. Kalau mau buka tinggal tariknya yang kencang. Udah susah lagi ya. Nah, ini gitu doang. Buat gue itu visor lock yang paling simple ya. Jadi tinggal ditutup, klek, buka, tinggal di gitu dong. Dan itu kalau misalkan lagi riding ya lumayan kuat sih sebenarnya. Kecuali kalau misalkan lu bukanya dari sini ya itu pasti kebuka. Oke, lanjut. Ada di bagian ventilasi. Di bagian ventilasi itu ada 3 dan semuanya itu udah gue coba, itu berasa di bau, apalagi di bagian mulut nih ya. Ini dibuka nih, anginnya langsung berasa banget di bagian dagu sama muka. Berasa dipakai blower lah pokoknya. Langsung adem banget rasanya. Di bagian ini juga berasa, tapi nggak banget sih. Ya berasa lah di bagian palanya. Untuk selanjutnya itu gue udah nyoba perjalanan sekitar sampai 3 jam kalau nggak salah. Itu pakai helm ini menurut gue masih oke. Tapi kalau untuk baru-baru sih biasanya agak panas di kuping. Karena tadi yang gue bilang kekurangannya pas baru pertama pakai itu di kuping tuh agak ngelipet ya. Cuma kalau sekarang sih gue udah nggak ngelipet sih. Nggak tahu kenapa gue juga bingung. Cuma beberapa orang menyaranin itu pakai balaclava biar nggak ngelipet. Tapi gue sekarang nggak pakai balaclava dan gue nyoba sekitar 2-3 jam perjalanan pakai ini helm, enak, masih enak, masih nggak apa ya, nggak bikin pegel. Ya pegel dikit mah adalah, cuma nggak yang kayak helm batu gitu loh. Tapi masih nyaman di apa namanya, di kepala. Yang terakhir itu kelebihannya ada di apa namanya, bahan dari shellnya, yaitu injection polycarbonate. Dimana dia, gue juga kurang paham sih sebenarnya injection polycarbonate itu apa. Tapi yang gue lihat-lihat sih kurang lebih ini kayak campuran antara polikarbonat sama apa gitu, termoplastik apa ya. Ya pokoknya itulah, itu bisa kalian cari sendiri aja injection polycarbonate itu apa, karena gue juga nggak paham sebenarnya. Tapi yang jelas bahannya pasti lebih bagus dibanding TTC ya. Dari harga pun juga berbeda. Salah satunya gue ngambil ini juga karena TTC itu buat gue ya, ini terserah kalian mau bilang apa. Buat gue itu terlalu overprice. Gue 1,8 udah bisa dapet ini, sedangkan 1,8 itu dapet TTC yang bagus juga sih, cuma limited edition. Yang sekarang tuh dikemasnya pakai limited edition tapi digoreng parah sih. 1, sampai ada yang harga 2 jutaan lebih itu baru dapet TTC. Sedangkan buat gue lebih milih NFR dibanding TTC. Ya walaupun emang secara bobot pasti lebih enteng TTC ya, karena dia nggak pakai double visor juga.
Dan ini masih pakai double visor, cuma karena gue udah pakai kaca film, ini gue pakai kaca film, jadi double visor gue nggak kepake sama sekali. Jadi ya udahlah, gue pengen copot juga males karena harus ngebongkar semuanya baru bisa dicopot. Jadi ya ya udah. Untuk harganya ini gue dapet di kisaran, kalau gue dapetnya waktu itu 1,8. Ini gue belinya bekas, masih beberapa kali pemakaian, 3 atau 4 kali pemakaian, dan miliknya gue rasa bosen sih kayaknya. Dan kebetulan gue nemu di OLX. Kalau untuk harga bekas, harga barunya itu sekisaran 2 juta sampai 2.300.000. Kalau untuk sel yang di bawah 2020, gue rasa ini bekasnya bisa sekitar 1,5 sampai 1,7. Gue udah nyoba visor iridium sebelumnya, tapi gue nggak tahu kenapa di tipe yang Safi Sakura ini nggak bisa rapat. Sedangkan kalau gue lihat di tipe-tipe motif lain itu pada bisa rapat. Gue nggak ngerti kenapa. Dan untuk visor originalnya juga dia nggak rapat di bagian sininya nih. Nah, dia nggak rapat, masih ada celah. Dan itu gue temuin cuma di helm Safi Sakura doang, yang motif Safi Sakura. Kalau untuk motif lain gue ngeliatnya sih full aja gitu, rapat aja gitu. Gue nggak ngerti kenapa. Atau mungkin ada perbedaan yang di selnya gitu, gue nggak paham lah ya. Itu kalian bisa survei sendiri aja. Dan ini gue rasa cukup untuk menjadi salah satu referensi kalian buat beli ini atau enggak. Cuma yang paling gue garis bawain itu doang sih, suaranya aja yang berisik. Oke, mungkin cukup sekian ya review singkat dari gue tentang ini NFR, dimana dengan harga 1,8 untuk kenyamanan masih oke, kecuali suara berisiknya doang. Untuk ganteng oke. Untuk finishing cat oke. Ya masih lumayan lah, masih worth it buat dibeli. Cuma kalau kalian tidak bisa dengan suara berisiknya, bisa cari alternatif lain. Oke, sekian review dari gue. Gue Geriko undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.